Sekarang udah turun, kayak gitu. Kita juga ikut nggak? Iya, ikut turun juga secara ya finansial dan secara tren dan sebagainya tuh ikut turun juga sampai harus ini apa kerja buruh jadi bikin kerajinan kita. Kakaknya itu kan punya usaha kerajinan, handicraft, terus yang untuk tataan gelas, tataan piring, tapi dari pandan, bareng-bareng duduk di lantai gitu. Terus setiap hari Sabtu di store dapat uang. Dapat uangnya buat minum. Belok kanan sebelum perempatan. Teman-teman yang menunggu di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi kelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. 2003 akhir tuh aku kenal, 2004 awal kenal pacarku yang kan jadi istriku itu. Ya karena lagu itu, kemudian melihat dan tahu Saidan lebih baik. Saya pikir pacarannya di alun-alun gitu enggak? Pacarannya di Jakarta. Jadi sama-sama wartawan. Terus dari mana? Dari Jogja gitu. Waktu itu cari pacar, aku kategoriku tuh satu aja. Pokoknya dia orang yang sehobi dengan aku gitu. Ya kerja, akhirnya kerja kan. Oh wartawan itu aja. Terus tanya, oh Jogja yang mana? Gini terus aku ngomong, aku tahu Jogja, tahu Saidan. Wah pecah tuh. Keluarin jurusnya nih. Tipuannya keluar. Aku diselamatkan karena lagu itu. Nah, sekarang aku mau nanya gimana lagu itu prosesnya muncul ya? Siapa yang bisa cerita? Kalau yang nyiptain Mas Bandi. Iya, kita manggilnya Pak D. Pak D. Karena yang paling muda. Paling muda Pak D. Iya Pak D. Kalau proses lagu itu sebenarnya ya aku waktu posisi pas mabuk juga ya. Ya waktu zaman masih muda sih. Masih muda. Ya. Pegang gitar terus sambil minum, ngejreng, ya tahu-tahu ada ide itu. Tapi kan sebenarnya liriknya tuh tidak sama. Cuman diperhalus lagi sama Heru. Oke. Karena ya kayak contohnya diramu dari buah-buahan, bisa jadi minuman, bisa untuk mabuk-mabukan riang bersama teman-teman. Ternyata masuk ke radio lah. Coba ampas dikit, ampas. Terus tolong diperhalus. Ya udah sama Heru ya sekarang jadi lirik yang sekarang ini, yang teman-teman pada dengerin seperti itu. Prosesnya gitu ya. Jadi Iya. dari kasihkan ngobrol juga sebenarnya. Itu kan kayak Iya, kita nongkrong tuh Mas sebenarnya. Nongkrong pegang gitar, ngejreng terus tahu-tahu muncul seperti itu. Ya. Lagu tongkrongan banget lah. Kalau kata netizen, ini lagu tongkrongan banget. Karena memang diciptakannya juga pas nongkrong. Waktu halusinasi loh. Itu konsep dulu. Di era itu kan ada lema yang sangat terkenal itu generasi nongkrong gitu. Iya. Itu juga terpengaruh juga ya karena saat itu kan kasihkan orang kan nggak seperti sekarang kan digital kan memisahkan orang dari interaksi ya. Itu kan interaksinya langsung ya ketemu nongkrong. Iya, aku pikir lebih apa ya? Ketemu langsung itu lebih ada kayak rasa emosional yang lebih daripada kita saling menyapa lewat gadget kadang-kadang seperti itu. Dan di tahun-tahun itu emang budaya nongkrong di Jogja itu kental banget ya. Di mana-mana ada Saidan misalnya, terus ada tongkrongan Mario Goro, Majeksan dan lain-lain itu kayak gitu sih pada kala itu. Biasanya kita nongkrong di Saidan dulu, terus udah malam gitu pindah nyamperin tongkrongan yang lain. Kayak gitu sih waktu zaman dulu. Kalau Saidan lagi marak-maraknya oplosan. Oh iya lah. Ya salah satunya itu juga sih. Iya, Karena iya. itu kan jadi tempat nongkrong ya. Karena banyak orang dari mana-mana datang, saling interaksi ya. Dulu banyak dulu ya. Iya. Mana-mana kan Hampir tiap tiap lapenan gitu lah. lapenan Namanya lapenan. Saya baru tahu lapen itu ternyata langsung pening ya. apa? Kalau lapendos itu lelaki penuh dosa. Ada lagi. Tapi di Saidan itu mau cerita apa sebenarnya? Di lagu itu sebenarnya. Kalau sebenarnya ngajak orang
ya bersenang-senang sama gitu. Ngomong gitu kan. Ya waktu bikin lirik aslinya ya intinya seperti itu sih. Bersenang-senang. Bersenang-senang, Mengajak orang menikmati minum hidup. bareng-bareng, bersenang-senang. Lebih nyatain tongkrongan Iya. Saidan sih ya. Tapi kan terus kalau kita kan sempet untuk lagu itu kan masuk major label kan. Ya. Kan kalau didengar kayaknya wah vulgar banget ini. Oh iya, nggak bisa. Nggak Pada bisa, kala ya. itu masuk major label mungkin angkat sekali lagi. Semua bisa suruh ganti mangkok atau sotel atau Tapi itu kayak breakthrough kan? Jadi major label mau menerima itu sebagai iya waktu EMI waktu itu. EMI, ya. EMI tahun 2003 ya EMI. Oh kebetulan dia mau loh. Dia bebasin kita sih waktu itu. Akhirnya bohongnya angkat gelas tapi isinya susu soalnya. Gitu. teman-teman ketemu itu gimana ceritanya? Selain tongkrongan tadi, ataukah ada yang menyatukan yang membuat Ya di sini. di sini? Di tempat ini benar? Aku sama Raymond teman SMA. Oke. Terus Bandis dan Richard ini kakak kelas kita di satu Iya. SMA yang sama. Satu sama-sama. Terus kalau Yoyo teman ngeband dulu ya. Apa maksudnya Oh, dia studio. dia punya band death metal loh. Death metal bandnya dulu. Jadi itu jadi ska. Kalau Lili ini ketemunya di Sarkem. Enggak gitu. Waktu makan bakmi ya. Karaoke aja. Enggak sih. Lagi ngantar temen ya. Lili ini yang bawa Raymond. Iya. Butuh keyboardis ya. Waktu itu. Ada temen punya saudara satu sekolah sama Heru sama Remo. Iya. Jadi setiap mau berangkat sekolah, aku numpang kan. Nanti motornya tak bawa, aku nganterin ke sekolahnya. Tiap hari ketemu, jadi kenal terus ngobrol kan. Lalu pilihan musiknya kan unik kan? Itu kayak perpaduan dari beberapa kan? Ada reggae, ada ska, ada rock bahkan ya. Ada jazz juga, bahkan dangdut juga suasananya. Itu apa? Ketemu itu dijadikan medium untuk ekspresinya, milih itu gimana? Ya sebenarnya kan dari kita sendiri kan beda-beda kesukaan musiknya gitu loh. Oke. Terus ya kita satuin, terus kita punya aliran sendiri, namanya doggy style. Karena di situ ada unsur Berapa? Ya, itu beda-beda unsur-unsurnya yang semua. dibuat. Oke. Campuran ya. Iya, iya. Stylenya saya gigok ya. Bandnya doggy style. Jadi bingung kalau mau nyari namanya apa ya. Alirannya apa sih? Ya doggy style. Doggy style itu campuran Campuran. gadis kan? Iya. Itu ya. Itu khas kayak Saidan juga sebenarnya kan? Masyarakatnya Iya, kan campuran iya, sekali. iya. Tadi Mas Richard cerita kan? Iya. Ada vihara, ada Iya, iya, kelenteng, iya. ada gereja, Ada masjid. ada yang nggak pernah kemana-mana juga kan? Iya. Nyembah Iya. batu atau Atau di bawah pohon, memohon. ya melting itu yang kemudian menemukan style di Shaggy Dog itu ya, Iya. semua itu. Terus berkomprominya gimana? Misalnya Mas Heru, aku sukanya ini kok akhirnya diterima yang lain. Sebetulnya dari ngejam sih Mas. Jadi Oke. ya wes kamu main musik, wes main aja. Direspon. Stylemu gitu. Jadi nanti akhirnya jadi satu di dalam. Ya sampai enak lah. Jadi coba diginiin. Kan karena udah lama ya, maksudnya kita kan 25 tahun bareng ya. Iya. Kalau di studio itu udah ya udah kayak klik sendiri-sendiri gitu loh. Udah kadang nggak perlu ngomong aja udah. Udah dapet Dapet, feelnya. Iya. Kadang lihat mukanya, oh lagi lapar. Pasti lihatnya Lili. Gitu. Bokek nih. Oke. Sampai segitunya, sampai akrabnya gitu. Tanpa harus dikatakan kita udah paham. Ini kayak Lili kan kelihatan nih Mas ngantuk pasti. Eye contact aja Mas, eye contactnya udah tahu. Kita nggak perlu sama ngomong ngantuk. Udah kelihatan udah. Waktunya tidur jam tidur. Itu ya pasti di panggung akan mudah sekali berkomunikasi ya. Iya, iya. Karena saling tahu gitu ya. Dan di tahun 2000 awal ya 2000 ya akhirnya 2003 kan di booming dan besar gitu Iya. ya. Musik indie itu juga sangat banyak penggemarnya dan ska juga kemudian jadi tempat untuk orang berekspresi ya. Iya. Ya. Apakah momentum itu juga didapati oleh Shaggy Dog dengan sendirinya atau emang di-create?
Momentumnya yang bagaimana? Yang ska lalu musik-musik yang doggy style lagi booming itu apa by intensi saya mau masuk ke situ? Enggak sih gitu. Enggak sih. Create lagu ska ini terus jadi boom gitu. Waktu itu jadi enggak kita masuk di era waktu ska gitu, enggak. Maksudnya kita merintisnya. Jadi terus akhirnya boom gitu. Iya. Dan jadi Gitu. besar ya. Jadi besar. Kita ngebawain musik ska itu udah di tahun 96 97. Dan boomnya ska itu di tahun 99 Mas. Ya, Iya, betul. 2000 ya 99. Dulu ya apa ya kalau diomongin kita udah bawain itu kayak dulu kan kita manggung pertama dengan musiknya musik Aneh, sirkus, iya. musik aneh itu. Belum Kan ada ada orang pemain yang tiupnya. familiar. Untuk orang Musik belum seperti itu. familiar denger itu. Musiknya musik sirkus ya. Oh, ya udah. Tapi lambat-lambat kan orang tahu ya setelah booming itu tahu semua kalau musik ska. Tapi kan kalau memang booming pasti turunnya cepat sekali ya. Sebenarnya musik ska itu dari zaman Gus Plus sudah ada, tapi kita kan tidak menyadari waktu itu. Setelah itu kita tahu dengar kayak lagu-lagunya Gus Plus sama soundtracknya buat apa? Sri Mulat itu kan juga lagu ska ya. Whiskey and Soda. Whiskey and Soda namanya. Nah itu kan. Tapi kemudian tahun 97 publik Indonesia baru mulai ngeh ya. Iya. Dan Iya, booming di dulu. situ. Anak-anak ini kan yang bawa tuh biasanya kita dapat referensi itu dari anak Jakarta, anak Bandung gitu kan. Terus terang mereka lebih Ngulik. secara referensi dan fasilitas zaman Lebih dulu luas. tuh pasti lebih lah. Kadang-kadang mereka kan liburan ke Jogja, ketemu di Malioboro kenalan, terus mereka bawa kayak ini CD nih, CD barang eksklusif ya tahun Iya. 97 bagi kami sih. Iya, sama bagi Iya. saya juga. Mahal gitu. Iya, terus di copy, ini di copy jadi kaset. Kaset yang di copy ini nanti dipinjem temen lagi di copy itu sampai hilang biasanya gitu. Terus Hilang suaranya. ya dari situlah kami dapat referensi kayak gitu biasanya. Ya teman-teman dari luar kota. Sama kadang kan juga Mas kirim duit ke luar kayak ke Indonesia Iya, itu iya, ada iya. rekod Iya. di Amerika. Heru biasanya ngirim dolar pakai karbon Karbon. yang Oh, hitam iya? itu Mas. Kertas Kirim karbon. duit terus nanti 3 bulan baru dapat kiriman VHS. Beli kan, mau Iya. beli kan dulu nggak ada marketplace ya. Iya, betul. Ya, Itu terus ada. caranya gimana ya? Mau beli CD itu caranya gimana ya? Ya asli diajarin sama kalau nggak salah dulu tuh yang ngajarin aku tuh Aryan sering aja. Oh, yang sering aja. Ya, caranya duitnya tuh dimasukin ke karbon. Karbon yang bentuk seketik itu. Iya. Jadi dia Hitam. nggak scan X-ray, nah, terus dikasih surat, ya bahasa Betul. Inggris Sini. gini bla bla bla, sama tak bumbuin lah kami dari negara miskin. Gitu gitulah. Ini argumentum misericordiam nih. Kita belas kasihan nih. Kasihan sekali kami ini mau beli CD aja nggak mampu. Oh ya kirim ke US ya, ke New York waktu itu. Terus CD-nya 1 bulan itu baru datang kan. Barang responnya atau barang. Barangnya yang kita beli datang, tapi sama dia dibonusin macam-macam. Karena belas kasihan tadi. Mungkin ya kasihan ya anak-anak. Ya dari itulah juga kita mendapat referensi. Itu sesusah itu. Iya, di era itu. Tapi justru itu menimbulkan kreativitas yang ajaib-ajaib ya. Iya. Jadi lebih niat gitu. Niat untuk Sedikit mewujudkan referensi sesuatu. lebih unik habis ya gitu Mas. Kalau sekarang kan segala sesuatu kayak mudah banget didapat ya. Ya. Tapi justru nggak tahu ya apakah itu kabar baik atau kabar buruk karena orang menjadi nggak lebih gigih, nggak lebih menghargai proses karena segala sesuatu mudah Bisa didapat. iya sih. Ada baik buruknya lah ya kira-kira ada kelebihan dan kekurangannya di masa yang apa-apa gampang Iya, ya dipermudah. dapat informasi. Ya bagusnya kayak kita bisa nemu lagu-lagu yang dulu misalnya. Oh ini lagunya ini toh ternyata gitu yang waktu tahun segitu kita nggak tahu. Dan nggak punya akses untuk dapat lagu. Iya, oh ternyata dia nih asalnya dari sini loh dan sebagainya. Cuma ya mungkin sisi
kekurangannya jadi males ya. Setelah semuanya ini gampang itu tuh jadi niat untuk itunya tuh jadi agak berkurang ya. Iya, kira-kira gitu sih. Tapi perjalanan hampir 25 tahun depan ya? Ya besok tahun Juni ya? Tahun depan. Juni tahun depan. 25 tahun perjalanan yang nggak ringkas ya, panjang kan tahapan-tahapan. Kalau mau di periodisasi, kira-kira perjalanannya gimana dari 97, terus booming di 2003, lalu sempat melandai dan situasinya sekarang mungkin berubah sama sekali. Suka duka sih sebetulnya Mas ya. Dari awal sampai akhirnya ke sini itu ya ada sukanya, ada dukanya gitu. Album kedua ya deh yang kita rekaman di Bandung, terus 3 bulan di sana, sempat ngamen juga di sana, nggak punya duit untuk recording. Ya, Itu album kedua. Album kedua itu masih ada manajernya dulu. Mas Mehmet itu. Mas Mehmet ya. Albumnya juga jalan. Terus Pokoknya naik turun. booming ska-nya udah turun, kayak gitu. Keimbas dari saya gitu. Ketika ska itu turun, kita juga ikut ikut turun juga secara ya finansial dan secara tren dan sebagainya tuh ikut turun juga sampai harus ini kerja buruh jadi bikin kerajinan Tahun itu? Itu 2001 Mas, 2001. Kerajinan apa Mas? coaster itu loh Kakaknya itu kan punya usaha kerajinan. handicraft, terus yang untuk tataan gelas, tataan piring, tapi dari pandan. Nah, dari pandan. Nah, kita tuh kerja ini tuh bareng-bareng duduk di lantai gitu. Terus setiap hari Sabtu di store dapat uang. Dapat uangnya buat minum. Makanya Dapat inspirasi toh. makanya ngikut rumah. Makan nomor sekian gampang. Makan nih Gila gampang. Mas, zaman dulu kita tuh gak punya duit ya, ikut kerja kakaknya itu tiap hari minum juga. Tidak ada duit tuh. Kayak kebutuhan pokok kayaknya. Iya. Yang ada Fase dukanya kan. Album 2 itu materinya cukup bagus padahal. Cuman marketnya marketnya lagi lesu. Sepertinya memang kita nggak peduli dengan booming ska dan sebagainya. Kita udah jalan duluan, skanya booming, kita tetap jalan, dapat imbasnya naik. Pas dia turun, kita tetap cuek aja, bikin album. Dan menurut aku album kedua itu memang secara musikal Advance. terlalu advance buat mungkin buat yang dengar kan barusan denger yang enak aja. Kita kasih yang harus yang berat. Oke. Dan boomnya ska baru turun pas keluar. Aku ya. Langsung dia Mendahului zaman lah berarti itu. Kita mencoba bikin semacam fusion gitu ya. Fusion Nyekil. antara ska sama swing sama jazz. Itu kita nyoba bikin kayak gitu, dan kebetulan kan pemain alat tiup kami itu anak-anak isi ya, anak isi, dan mereka ngerti lah. Ngerti, caranya gini nih, kalau mau bikin jazz nih caranya gini loh, dimiring-miringin kuncinya. Kita sih senang ya, maksud wah keren banget. Yes. Tapi publiknya Bingung. Iya. Ini jogetnya gimana ini jogetnya lagi? Ngeresponnya susah Iya, ya respon. publiknya. Nah, Tapi itu kan terbayar di album ketiga kan? Iya, karena kita kan album ketiga sama major label. Iya. Karena diambil major label. Dan ya lagu-lagunya juga lebih catchy, Iya. lebih gampang lah. Iya, Saidan. Saidan. Nah itu Salah yang di satunya kepala tuh, iya. semua orang sekarang yang Iya. bahkan di digital juga kalau kita ngeklik atau ngetik Saidan yang keluar kalian semua ini Sama ambilkan. ambil Karena kan gelas ya, lagu kita baru ambil gitu aja udah langsung ambilkan gelas. ya. Itu kontribusi yang paling nyata Di dunia miras. dan di 2003 itu kan kayak era dimana Segido kan sangat sibuk banget ya karena sangat dikenal lalu punya masa yang besar di hampir semua kota. Nah, itu menyikapi itu tadi kan turun terus naik. Nah sekarang gimana nih situasinya?
Untuk saat ini. Pasca itu kan 2003, 2006, terus kemudian sekarang. Ini kita terlalu sibuk di jalan ya waktu itu, Mas. Karena kita terlalu banyak gigs. Memang kita kebanyakan masih Jawa sih waktu itu. Kita keluar pulau mungkin 1-2 kali. Cuman Jawa itu memang benar-benar yang Padat kita padat banget dan semuanya lewat darat. Wah, oke. Itu makanya benar-benar apa ya? Sibuk di jalan. Sibuk di jalan. Tapi nggak kayak di Jakarta sih. Di Jakarta kan di situ aja sibuknya. Kami jalan. Kita jalan beneran. Oke. Jadi memang fase itu kita naik, kita banyak mungkin mulai nabung dengan alat Oke. dan sebagainya, terus mulai akhirnya setelah itu juga kita mulai ada karena dealing dengan major label ya. Akhirnya dapat PD lah, dapat book, kita bikin kantor, bikin studio, tempat recording sendiri. Jadi memang apa ya yang kita dapat dari itu ya semuanya terwujud. Terus kita jalanin lagi gitu terus. Jadi memang fase itu ya memang fase yang benar-benar kita banyak terima, tapi gimana caranya kita juga ini harus jadi sesuatu. Dan itu terwujud ya. Iya. Ada studio. Ada studio. Dan kemudian juga bisa lepas dari label itu kan. Iya. Kalau kita tuh sempat 3 kali ya di label. Dari EMI, terus Pop Aquarius sama Fame. Yang setelah 2003 tuh sama EMI kita keluar. Jadi kita tuh punya apa ya? Kita maunya satu album. Yang nggak ketemu waktu itu idenya, mereka punya satu ide yang mau diterapkan di Segidok dan kita nggak mau gitu, jadi kayak sepakat rembukan nggak sepakat, ya udah kita bisa saja gitu. Baik-baik. Lumayan sih. Lumayan sih Mas. Yang kita mulai jalan kenceng tuh setelah pulang dari Belanda Mas, di tahun 2004 itu. 2004 kita ke Belanda, ya kan heboh kan, berita apa sih heboh? Iya. Band, salah satu band Indonesia. Koncoku wes tahunan luar negeri. Mas Wadis. Habis itu ya pelancar banget untuk event-event di Indonesia sendiri. 2006 ngeluarin album lagi, terus berangkat ke Eropa lagi. Tur ya di beberapa kota. Ya dari itulah mulai aman lah ceritanya Segidok. Dari album Hot Dogs itu ya, jadi album Hot Dogs itu yang isinya di Saidan, namanya. Dari situ sih sebenarnya titik baliknya Segidok bisa main tuh kencang banget. Ya. Sama seperti album pertama. Album pertama kan tadi yang diceritakan Yoyo itu karena keangkat ini ska juga ya, waktu itu kencang juga. Dan ya benar-benar tiarap tuh di album kedua dan naik lagi di album ketiga dan sampai seterusnya ya, maksudnya sampai sebelum pandemi itu kencang lah, 60 kali lah setahun gitu ya, rata naik turunnya segitu. Artinya konsistensi teman-teman ini nggak tergantung pada market apakah lagi suka atau enggak ya, akhirnya membentuk market sendiri ya. Gimana caranya orang satu lapangan ini bisa joget panggil Segidok? Itu jaminan kalau pensi itu pasti itu supaya pensinya meriah, semua bisa goyang, pakai Segidok. Itu udah jaminan mutu itu. Tapi menemukan goyangan dan musik itu ingin merayakan apa sih sebenarnya? Mereka kan kehidupan. Kehidupan. Apa? Kehidupan apa? Kehidupan di Saidan, di Jogja. Apa ya? Ya maksudnya ya musik kami itu ya sebenarnya mencerminkan karakter yang ada di Segidok. Maksudnya easy going, terus suka joget sih rata-rata. Suka berdansa. Berdansa. Upbeat gitu kayak gitu. Dan pada dasarnya mungkin musik Segidok basicnya juga untuk goyang lah Mas. Jadi mungkin dari situ. Padahal cermin hidup kan nggak selalu bisa diajak goyang tuh. Iya. Nah, makanya kita mau bikin lagu slow rock kayaknya nggak cocok. Yang melo susah ya. Terus dituangkan di Segidok itu kayaknya kurang ya Mas. Pernah sih bikin lagu ngerespon tsunami ya, tsunami Aceh gitu. Iya, lagunya menurutku keren sih. Ini ada kayak Coldplay gitu di situ. Cuma kok kayaknya kurang Segidok gitu loh. Terlalu banyak kan.
Kayak keluar dari DNA-nya Shaggy Dog ya. Serius sekali. Tapi kalau merespon hidup yang nggak menyenangkan dengan lagu-lagu yang berdansa itu gimana? Marah, Ya. kita buat sedikit punk rock. Gitu ya. Ya paling kalau mau bikin lagu kayak gitu ya ballad gitu paling Ya. bikin akustik. Kan di stylenya Shaggy Dog itu biasanya satu album, mulai album keberapa ya? Album keempat atau kelima gitu mulai kita selipin kayak gimana caranya kita bikin lagu slow tadi atau lagu yang mellow atau sedikit wise atau bijak. Mau gini aja pakai akustik aja gitu. Jadi bisa untuk break juga kalau di panggung. Jadi kalau teriak-teriak Iya. Akustik gitu bisa untuk kayak ya Cooling down dikit gitu. tarik nafas. Ya, tarik nafas gitu. Kalau yang di Saidan itu kan kayak anthem sebenarnya kan, kayak Iya, lagu anthem, ya. apa ya, kalau dalam sebuah komunitas Andalan. besar ya, andalan, dan jadi kayak lagu kebangsaan. Kebangsaan, ya. ya. Lagi kalau udah awalannya buka itu kan langsung orang langsung Satu nada bunyi itu udah langsung. Sebelum lagi ya, jadi pelan dulu. Tapi aku ini jujur ya, dengar pertama itu kayak diundang masuk ke gereja. Serius, aku jujur loh, dengar itu kayak lagu mau perarakan itu kalau di gereja itu. Baru kemudian ada imam di depan nyambut gitu. Perjamuan kan? Iya. Perjamuan. Iya, gereja kan perjamuan sebenarnya. Makanya kita sering kalau apa nongkrong itu Jumat aku. Perjamuan. Satunya pahit. Tapi itu kesan pertama aku dengar lagu itu kayak undangan ke sebuah perayaan yang sakral. Lalu kemudian di situ ada, ya kalau di gereja kan ada minum-minum juga sih. Iya, kita romonya sih. Ayo minum. Memang teladani. Ya. Dan itu jadi cerminan untuk merepresentasikan hidup yang macam-macam suasananya kan. Iya, kira-kira begitu. Dan di situ kan sebenarnya ada liriknya tuh lebih ke kayak apa ya, keintiman, keakraban, ya nongkrong tadi ya. Apa angkat sekali lagi gelasmu kawan, terus ada di gang gelap di balik ramainya Jogja itu kan di sini, di balik ramainya Jogja di Ledok ini gitu. Jadi setiap liriknya tuh merepresentasikan merepresentasikan kehidupan kita lah sebenarnya. Di balik gemerlap ada yang gelap, di balik yang suci ada yang dosa. Ya, kita yang gelap aja. Ya, di balik yang Dingin, mulia dingin. ada yang hina gitu ya. Iya. Tapi semuanya berkontribusi sebenarnya. Iya. Kalau di lagu-lagu yang lain yang menurut teman-teman Shaggy Dog yang kuat juga selain di Saidan, Ambilkan gelas. ambilkan gelas. Kembali berdansa. Kembali berdansa. Anjing Kintamani. Jinggin Tamani. Jalan-jalan. Cantik. Cantik ya. Dulu ada perjalanan teman-teman kan ke Southwest ya. Southwest, Ya. Kan sebelum kesana kan ada panggung di Jakarta kan. Ya. Di Rolling Stone. Rolling Stone. Ya, Aku sebelum berangkat waktu itu. show Ya. gitu ya. Kalau kesempatan teman-teman keluar itu apa yang didapat? Selain pasti kan audiensnya beda gitu ya. Dan menjelaskan audiens yang beda dengan musik, mungkin bahasanya mereka nggak kenal itu Ya. bisa nyambungnya itu menurut kalian karena apa? Apa yang kita dapat kalau keluar negeri itu ya pengalaman, jelas ya bahwa di dunia sebelah sini tuh kayak ini loh kehidupan. Jadi Pasti beda. ya, beda. Kita mengambil yang isi apik mas. Ya. Dari sana. kultur, ya, kultur terus kayak mungkin kalau yang main instrumen bisa lihat gears yang baru ada di Iya. sini. Yang bikin kaget. Ternyata kayak harganya. Kayak harganya. Waktu di Southwest itu kan ada kayak apa expo juga. Itu kayak di satu hall besar gitu, terus itu alatnya digelar semua dan boleh nyoba. Dompet tuh panas lah mas. Takut nggak? Orang yang cukup juga. Lagi. Iya kan? Jadi kayak belanja pengetahuan juga ya kalau keluar tuh ya. Ya dan apa ya kayak
kamu tuh belum apa-apa sebenarnya kayak gitu loh, kayak ngasih pelajaran gitu loh kalau kita pengalaman hidup juga ya, spiritual ya. Iya, kita merasa besar gitu di Indonesia, di sana wah, apa ya kayak bungkus mendoan yang hanyut di aliran sungai gitu. Bungkus mendoan yang hanyut di aliran sungai gitu. Sungai Condet lagi yang ireng Krakatau. Itulah yang kayak pengalaman Luarnya di Southwest, di Belanda, gitu. Australia. Ya, harusnya tahun kemarin ke Jepang. Tapi gara-gara pandemi Persis mana? persis Maret 2020. Iya. Sudah gitu ya. Ini ya kita vaksin flu. Iya, kita udah vaksin flu Mas minggu sebelum berangkat kan. Saking pinginnya nih, berangkat. kita mutusi dewi gitu Mas, kayak oke. Itu belum ada corona. Iya. Corona toh, ya. Maret. Ya maksudnya sebelum vaksin. Awal. Oke, kita vaksin flu aja. Semuanya vaksin akhirnya nggak jadi berangkat. Dan usah. Untungnya jadi ini ya, apa nggak batuk pilek selama setahun. Tapi manjur juga vaksin flu ternyata. Iya. Udah teruji lebih dulu kan. Simptomnya kan juga kurang lebih sama kan. Betul ya. Nah kalau untuk orang yang berbahasa berbeda kayak Jepang, kalau Inggris ya mungkin ada beberapa syair yang mirip. Apa yang membuat audiens bisa menerima Shaggy Dog? Beatnya mungkin ya. Kalau mereka tuh nggak nganu lirik sih rata-rata. Oke. Kalau memang lagu itu bagus dan mereka kayak kita di Belanda, ya banyak kan orang Belanda nggak tahu bahasa Indonesia gitu kan. Tapi mereka goyang semua Mas. Dan merchandise kita. Kalau contohnya mungkin kalau lihat Rammstein gitu ya. Aku nggak peduli kok dia ngomongnya apa, yang penting musiknya oke gitu, sama perform di panggungnya. Iya, karena luar biasa. Ya disitulah terbukti ada yang bilang musik itu universal ya. Disitulah terbukti. Musiknya ya, bukan liriknya. Aku nggak ngerti yang diomongin apa, tapi Mungkin dari awal ketemu dia merasakan itu dulu Mas, aku pikir. Kalau dia ritme musik wah enak untuk joget. Habis itu kalau dia pengen ngulik lagi pasti akan mengartikan liriknya. Kedua ya. Gitu ya, keduanya gitu. Kalau di sana nonton joget dulu baru keluar beli merchandise-nya ya gitu. langsung dibeli. On the Jadi spot. kita jualan di luar. Jadi udah siap situ. Jadi habis itu mungkin dia akan pengen ngerti liriknya seperti apa gitu. Semakin Nanti ngulik sendiri lah gitu Iya. biasanya. Tapi pertama pintu masuk untuk mereka suka itu beatnya, Iya. beatnya, orang-orangnya ya. Orang-orang ini kok malah goncang-goncang. apalagi lihat Mas Billy gitu kan. Enjoy banget ya. Itu masih saku ya. This is a gino. Tahu gino-gino nggak? Pencipta beatnya siapa rata-rata? Ya pastinya. Ya dengan Saya juga ambil nggak selalu saya juga sih, karena beberapa lagu memang kita kan jamming. Iya. Karena ritmis yang tak pakai itu kadang-kadang berawal dari bass, ritmisnya bass, oke, atau dari sini atau gitar. Hentakan gitar kan itu kita bisa dapat polanya gitu. Jadi nggak selalu dari saya juga, cuman saya menghentikan. Yo, merespon ya udah di sana. Kenapa ditanya ukuran sepatu? Yang kiri berapa Mas? Soalnya beda kanan kiri kayak. Oh gitu ya. Jadi posisi saling merespon itu menemukan beat bersama. Iya. Iya, itu tadi yang karena udah lama banget kumpul jadi kayak tahu udah. Oh, cereng itu udah langsung di saut-saut gitu. Dan 25 itu kan usia yang panjang ya. Teman-teman bisa kemudian terus bersatu dan kemudian pasti akan lebih jauh. Apa sih yang menjadi kata? Apa ya? Pada dasarnya tuh kita seneng main musik, terus Dikandasi. partner main musik juga cocok gitu Mas. Nah, dari situ mungkin aku pikir. Tapi banyak band besar bubar ya pada seneng musik sebenarnya. Ya dari situ mereka apa ya? Ya sesuk aja anu deh. Ibaratnya nggak tahu ya wis Udah kayak keluarga semua. Ah, karena keluarga itu. Dari situ. Udah kalau orang Barat kan it's meant to be. Udah. Yang artinya Apa ya udah ya satu yang kita Shaggy Dog ini organik. organik. Kita kan dulu kumpul di Saitan ini
nggak ada rencana nih bikin band namanya Segido, terus nanti kita harus punya album, terus habis itu kita harus Nggak ada tur kepikiran ke luar seperti itu. negeri atau dan sebagainya, itu nggak ada. Ngalir. Ngalir Iya, semua ngalir. dasarnya seneng main musik bareng, wis main Ah. musik kayak gitu jadi. Ya udah sampai lu ini ternyata serius ya gitu. Orang Terkaget-kaget suka loh sendiri. ya, orang suka loh. Akhirnya jadi lebih serius. Terus sampai akhirnya memutuskan udah kita berkomitmen aja jadi Segido. Gitu. Jadi tidak by intensi menjadi seperti ini, tapi kayak by accident aja ya. Iya. Tapi diikuti terus tuh. Diikuti. Kemauan, alirannya, dan kemudian dihidupi. Ya jadi- cuma harus ngambil keputusan mas. Misalnya. Mau kuliah apa band-bandan. Ya udah ternyata band-bandan semua. Oh, band-bandan semua. 3 orang Dewo semua mas. Aku, Yoyo, Heru, Sebelum Lili, cabut dari kampus, bocorin itu mobil dosennya. Wah, ini pelakunya nih. harus di marah-marahin sebel aku mas. Tapi pilihan kayak gitu kan sebuah pilihan yang berat ya. Dan sekarang kan kalau dalam istilah sekarang kan mental health itu jadi isu yang serius ya. Iya. Dan anak-anak usia waktu itu kan pasti 20-an kan. Quarter life crisis gitu. Itu memutuskan bertiga untuk kemudian saya DO aja deh. Dan ngeband itu seberani itu gimana itu? Karena udah dapat uang mas dari Segido. Percaya diri. Ya, ya Kayak udah cabut pernah. aja deh. Wah pegang duit. Kalau kuliah malah bayar, ini udah dapat duit kan. Ya tapi duitnya nanti diputar buat usaha. Oke. Seperti itu sih. Kalau aku dulu mikirnya kayak gitu. Keputusan itu. mikir. Soalnya udah malas mikir juga. Tiap hari mabuk, pagi kuliah, males. Berarti pendidikan kita salah ya membuat orang mikir ya. Harusnya kan bersenang-senang kan. Iya. Kalau senang kan orang mau mikir jadi lebih enjoy ya. Siapa lagi yang kemudian milih DO? Kalau Mas Bandis kan alasannya ya udah dapat uang lalu. Masih Ya, dia aku Mas. juga Mhm. nggak tak terusin. Pertimbangannya karena ya kan aku diisi ya. Mhm. Itu kalau aku lanjut kuliah tetap aja nanti jatuhnya juga ke Segido oke. kalau selesai. Mhm. Sama aja itu kan. Dan pas waktu kuliah juga lagi pas kenceng jadwal. Oke, itu tahun 2000-an atau 99. 99. Mhm. Jadi keputusan itu diambil karena ngerasa toh kalaupun dilanjutkan juga akan begini gitu. Iya, kalau kuliah juga tetap bisa hidup juga loh. Deal dengan orang tua gimana Mas Dewi? Orang tua nggak begitu ini sih. Luweh-luweh kalau rasanya. Oh, ini orang tua yang menyenangkan. Jadi keputusan diserahkan ke Mas Dewi. Iya. Dan orang tua support aja. Yoyo juga DO. Iya, Mas Dewi gimana keputusan untuk memilih band-bandan ya? Karena udah jalan, modelnya ya udah jalan aja terus. Jadi pas sebenarnya bisa ada kuliah, ya udah kita ngeband. Sama yang ke pertamanya ya udah jalan terus. Ya udah, nggak pernah tak pikir tahu surat dia datang. Oh, gitu. Udah tak terusin kan aku jadi agen. Wes. Tinggal tuh agen. Lumayan kepake tapi kita Ya, hukum ya. ya. Oke. Ya harus pelajarin legal-legal urusan sama. Oke, sampai semester berapa Mas? Iya. Wah, 3. Dulu gara-gara inem ya kayaknya rajin kuliah. Kalau Pak D kan Akuntansi. Akuntansi. Oh, jadi bermanfaat juga. Lumayan. Bendahara lah paling nggak. Enggak ya tahu duit masuk aja. Kan ada akuntannya sendiri. Oke, ya. Dari hukum Mas Yoyo. Kalau Etno dia. Etno musikologi. Musikologi. ya pas sebenarnya langsung dipraktikkan di. Sekarang jadi dalang. Apa? Jadi dalang. Dalam kerusuhan. Kalau Mas Reman, Mas Heru sama Pak Dan Abed. saya University Senior High School. Wah, tak penting. Di grafis sih. Grafis. Grafis di MSD. Tapi nggak selesai juga. Ya lumayan lah ke bawah ilmu apanya ya. Kayak lihat desain gitu loh. Berarti lah. Iya, morelnya dikit, morelnya ke bawah dikit. Sama ya itu waktu itu warna morel. Lumayan nggak kasar di situ. Jadi ketajaman untuk melihat itu lebih Ya, ada pengalamannya. oke lah. Kalau peran dari lingkungan atau masa atau penggemar lah untuk keberadaan Segidok sejauh ini gimana? Ya paling
hebat mereka mas, karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa kan. Persis. Kalau nggak ada dukungan mereka ya kita nggak bisa sebesar ini. Ya mereka sangat support sekali mas. Iya, apalagi ya kalau fans kita kan namanya Dogis. Logis ya. Ya biasa rata-rata ya kita kalau kita main keluar kota, kita luangkan waktu setelah kita main terus Adalah ketemu ke hotel, istirahat sebentar, mereka pasti datang. Oh, Datang ke siap. hotel, terus Semuaan di depan. semuanya biasanya mereka bawa minuman mas. Tiap daerah tuh mesti bawain minuman di daerah mereka lokal atau karena nggak tahu ya, kayak saya bidang tuh lokal. udah identik dengan Iya. ucapkan ngombe. Oh, wes. Ya, 99% cowok. Jadi aman. Atau malah bahaya. Karena band kan rusak karena salah satunya seperti itu kan. Iya. Tapi ya 99% cowok dan mabuk semua. Ya, apa ya, saya kira tuh band cowok banget lah gitu lah. Band, apa ya, kita juga sempat lihat di kayak insight-nya Instagram kayak gitu. Kalau iya main itu, ya itu tadi 96% main, terus womannya 4%. itu kekuatan atau kelemahan? Apa? kekuatan. Ya, cowok ini kan udah identitas aja. Bahwa ini band cowok gitu. Nggak band cowok, that's it. Malah statementnya clear ya. Kalau misalnya kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu kan. Ini band cowok nih. Band cowok. Misalnya kalau brand apa yang mau pakai band ini tahu nih audiensnya nih cowok nih. Iya. Iya. Saya nanti dikasih rock nanti kalau. Kalau di sisi fans tadi ya, yang masih mungkin sampai sekarang rindu lah untuk ketemu dengan teman-teman manggung lagi. Dan 1,5 tahun ini dirawat dengan cara apa? Kita bikin konten. Konten lah konten. Terakhir yang saya gambar dibuat ulang lagi tuh ya. Iya, itu kita bikin itu, terus kita bikin ulang klipnya juga, video klipnya lagu Desaiden tuh kita bikin, terus kita bikin versi keroncongnya juga. Kita ngajak Underboy Gang buat figurin di situ. Terus ya memelihara ini sekarang ya, memelihara kanal-kanal digital Oke. yang bisa dilakukan. Ya, ini nasihat pemerintah nih perintahnya. Apa itu? Konser di rumah. Ya itu sisi kita ambil hikmahnya aja ya, gitu. Kalau kata orang maksudnya kalau Kalau kita nggak bisa jalan jalan. konser kan nggak pernah kita ini sebenarnya kurang gitu loh maksudnya gitu dari lah kita posting aja gitu. Sekarang kita memelihara itu sih jadi Kedekatan dengan audiens dengan produk-produk digital tadi. dihidupin, coba dipelihara YouTube-nya, dipelihara Instagram dan sebagainya, punya TikTok ya. Luar biasa. Siapa artis TikTok kita? Artisnya siapa ya? Ya sempat kemarin satu-satu. baru bikin ini ya. Oh main TikTok ini. TikToknya diisi TikTok punya loh sekarang. coba bikin apa duet gitu saat mungkin. Lumayan punya respon dari. Ya lumayan. Cuma TikToknya karena masih baru kan, jadi belum banyak followernya. Tapi ikatan dengan penggemar dengan digital kan ya ada sarananya, tapi kan pasti beda banget ya. Iya. Ya beda banget sih. Ya yang jelas biasanya kita kan langsung ketemu mas. Iya. Setelah Sering konser, konser ya. istirahat benar di hotel, terus biasanya kita temuin ngobrol-ngobrol. Ya biasanya ngobrol ini ya maksudnya kepengen kita minta masukan tuh. Pengen cek itu apa kayak ya sempat kan kita bikin event di Esos yang spesial buat kamu itu, jadinya event itu memang untuk Dogis. Ya, oke. Seperti itu. Mereka ngirimin jadi kan ada Dogis Cilacap, Dogis Di mana aja punya merchandise sendiri. Kita suruh kirim ke Jogja, terus kita bikin pameran. Oh, Itu dibantu teman-teman ini. Esos. Ini merchandise-nya mereka yang Mereka produksi, buat- mereka buat terserah. sendiri. ya kayak umpamanya Dogis. Bendera, ada punya bendera juga. Dogis Cilacap itu kan mereka punya bikin satu Identitas orang bikin kelompoknya Produk. bikin berapa kaos, Mhm. terus nanti kita minta satu kita pamerkan Di dari Esos. beberapa mana Banyak, aja, ternyata. dan responnya bagus. Itu organik lagi. Apa itu? Membuat mereka bisa membuat merchandise atau ada arahan tertentu dari Oh, enggak sih, Terserah mereka. mereka. Itu yang udah ada, mereka Ah, memang oke. udah punya kan. Jadi yang kita pamerkan itu bukan barang baru. Mereka tinggal dogis kita mau bikin ini nih pameran, silahkan kirimkan merchandise kalian gitu.
dipamerkan. Iya, jadi ada kaos, bendera, topi, macam-macam. Ada yang mengagetkan nggak ditemukan ketika mereka mengirim sesuatu? Ada yang ngirimin Mas, dia tuh nonton Segidok tahun berapa? Ngerekam live-nya Segidok, tapi dalam bentuk kaset. Oh, suara. Iya. Audio, Audio. artefak. Dan kita nggak tahu kalau itu ternyata memang itu fans berat dan udah meninggal juga kan. Jadinya sangat berharga banget itu. Memorabilia. Iya. Karena Dan yang kita merekam. militan itu si apa namanya dia Aswan Orang Dari? Kudus. Oh, orang Kudus masuk surga berarti. Betul, betul. Kembali ke sana. Tapi proses untuk menemukan mereka dan merawat ikatan dengan mereka itu karena tadi organik ya. Itu apa yang membuat mereka mau melakukan itu semua? Menurut teman-teman. Karena kita baik-baik Mas. Maksudnya kita pasti ya kalau mau main-main sharing-sharing ngobrol-ngobrol pasti kita ladenin. Ramah-ramah sih, Mas. Ada yang kita rekrut Jadi Dari pegawai. pegawai. Oh, juga. di Ya, kita kan ada toko merchandise itu pegawainya dari Dogis. Oke. Jadi teman-teman memposisikan sama seperti mereka ya. Iya. Kan banyak artis atau grup besar gitu setelah dia besar lalu dia kayak ambil jarak gitu. Ini enggak. Berarti Enggak lah. cair aja, enggak ada perasaan. Cair aja. Saya artis ini. Ngobrol. Ya. Ngobrol Sama rata lah. Yang paling membedakan paling ya kalau di panggung kan. Ya kan nggak bisa mau orang di panggung. Tapi setelah itu ya. Setelah itu ya sama, santai aja. Gitu. Dan energi yang sama itu ditangkap oleh fans itu ya. Iya. Ya kadang tapi ada beberapa yang kayak takut itu kayak ini tatuan ditempelin ya. Ini padahal aslinya tuh enggak gitu. Santai aja. Cuma apa ya istilahnya luarnya aja gitu. Padahal kita welcome aja sebenarnya sama orang-orang. Selama dia nggak isi. Ya, ya. Artinya posisi mereka kan menjadi energi juga gitu ya kan. Iya. Buat Iya. teman-teman ini ya ketika Dan kita bisa tahu apa yang mereka inginkan juga untuk next ya. iya. Kita mau ngapain buat apa Karena lagi? kita ngumpulin juga beberapa ibaratnya kalau di koordinat itu yang biasa koordinat mereka siapa sih. Oh, oke. Kita ambil kontaknya, Ada grupnya. email, ada grupnya sendiri. Terus kalau pas kita memang ada info-info yang mereka butuh tahu ya kita kasih aja. Kontak ke mereka ya. Oh, ini kalau Bisa ada acara Dogi Scan. Ya Dulu itu kita infonya. udah dua kali ya. Dua kali. Dua kali bikin Dogi Scan. Jadi memang bikin camp Dogis dulu di Kaliurang. Oke. Itu dari mana-mana Datang. Ya kayak Jambore gitu kan. Oke. Ada yang satu perumahan di Bekasi, itu perumahan Bulak Kapal. Itu satu perumahan itu ngefans sama Segidok sampai dia bikin band lagu, bawain lagu-lagunya Segidok. Oh, oke. Kita pernah kunjungin ke sana bareng-bareng. Bulan kapal ya Bekasi. Iya, ya. Bulak Kayak Kapal segitunya. perumahan. Ya. Fansnya macam-macam. Ya, kita datengin sana juga. Polisi. Polisi. Densus 88 Mas. Oh ya. Iya. Jadi gimana gitu rasanya? Kalau kita- Kalau kita ke sana itu om kan gitu kan tapi waduh. santai aja. Iya, santai tapi om kan. dia soalnya ngikutin kita waktu dari dia SMA Mas. Terus dia dari Oh, Densus oke. 88 Masih tetap ikut. Masih. Kita ke Jakarta pasti datang. Tahu ada sih. Agak Ya amat ini aja ya. Willy. Densus 88. Tapi kalau datang ke hotel, nitip toprak ya. Lalu ke depan nih, ya, setelah situasi kayak gini nih, teman-teman punya bayangan seperti apa untuk Segidok ke depan? Ya gimana ya situasinya ini seperti ini terus kita ya wait and see ya sejauh ini masih kayak gitu dan kesempatan ini juga kita situasi ini kita gunakan buat ngumpulin konten dan sebagainya buat kedepannya gimana karena situasi ini kan global ya Ya, ya. jadi kita nggak bisa gimana ya kita pakai juga buat evaluasi secara band, secara manajemen dan sebagainya kayak gitu sih. Kemarin perayaan ulang tahun itu kan jadi kayak kurang semarak ya karena suasananya seperti ini juga. Padahal udah disiapin dengan cukup matang gitu kan. 24 tahun. Iya, yang 24 kemarin itu.
Yang paling kecewa tuh berangkat Jepang itu. Karena 2 hari sebelum kita berangkat tiket kan udah dapat semua Mas. Oh, udah dipegang tiket. Udah Visa semua, udah dan dapat. visa udah dapat. Terus tahu sponsor. Kamu tak berangkatin tapi nggak boleh posting gimana? Nggak boleh. Ngapain terus di sana? Sama diperingatkan lah. Iya, sama terus yang EO-nya Jepang ngabarin kamu udah nggak usah berangkat. Kalau berangkat kamu nggak bisa balik Indonesia, malah ketahan. Ya udah. Tapi kan aku harus lobby lagi ke sponsor. Makanya ini udah gimana masih mau sponsorin nggak? Ya udah tetap kita sponsorin. Ya udah kalau gitu kita aman gitu loh. Ya kecewanya karena yang mungkin kecewa nggak kita juga. Karena kan tiket udah dijual di sana Mas. Iya, iya. Ya, salah satunya Penontonnya itu. juga. Iya, Itu pertama kali kalau jadi pertama kali Sekidok main di Asia. Asia. Nah kita kan nggak pernah kita langsung ke Eropa, Eropa, ke Amerika, Amerika, Australia. Iya. Itu pertama kali kami main di Asia sebenarnya momen ke Jepang itu nggak jadi. Kalau dalam perjalanan 25 tahun kan momen kecewa itu kan nggak cuma sekali itu ya. Kalau deal dengan kecewa-kecewa itu gimana? Ya udah ikhlaskan aja. Nangis bareng Mas. Ya maksudnya kita nggak pernah Kita cuma memendam mikir. suatu kekecewaan itu terlalu lama gitu. Paling kita mikirnya besok pasti bisa. Iya. Gitu. Jogetin aja. Iya, Iya. santai aja. Ambilkan gelas. Kayak nggak pernah keluar dari Kayak wong bener wae katanya siapa? Mbak Tejo. Ngomongin Tejo nih, kenapa kemarin berkolaborasi dengan Mbah Jancuk itu gimana ceritanya? Oh iya di lagu ini ya, Pion. Iya. Lucu. Dulu kan pernah ketemu itu waktu ini sama Chandra Malik. Chandra Malik tahu Dulu pernah Gus Chan ya? kolaborasi ya sama Gus Chandra, Jiwo Tejo, terus Juki juga. Nah dari situlah kita jadi kenal ya, gitu. Terus ada lagu Pion itu, aku kepikiran ini si Jiwo Tejo lucu ya. Aku cari kontaknya lah. Oke. Nah ketemu dan ngopo cuk. Iya, Isi manggil aku ngopo? juga cok. Iya cok. Ngopo isi ngopo gitu. Dan bawa saksofonnya. Iya ada ternyata dia mau ngisi gitu loh. Oke. Ngisi ini loh deh ngisi yang sebelah ini kalau ini. Terus dia berangkat ke Jogja. Seneng Jemput dia Lili. ke Jogja. Nanti yang Oh. jemput Lili ya. Dipikirkan Dinas Lili, pariwisata. dipikirkan cewek. Oh, oke. Lili. Imajinasinya udah. Iya. Imajinasinya cewek. Sok ketemu dia kok jancok lanang gede. Ya wes nyoto wae, nyoto deh. Untung sotone enak tadi. Terus dia ya udah rekaman di Dolby House ya, sampai malam gitu. Oh keren sih tadi. Ya dari situlah akhirnya ikut di konser juga, konser kita rilis Konser ya, launching ya? launching album dia juga ngisi. Ya wongnya edan sih wongnya menang ini market roti gue wah kenapa ini sama Bandis ditanyain kok ini sarungan terus ini nganggo cawat atau saja Apa jawabnya? gue nganggo curiga itu kok nganggo cawat atau sarungan terus Tapi ketemu dengan Mbah Jancuk itu karena kesamaan ide atau kesamaan Iya, perasaan masuk. frekuensinya sama jadi bisa nyambung Dan dia suka lagunya Mas. Iya persis. Waktu itu dia Kita suka. ambil ininya aja dia sebagai budayawan itu kan dia musik-musik Jawa gitu. Etnonya tadi. Iya. Pas sama itu dalam juga. Iya, nah, kalau pas dibawain lagunya yang gantiin aku. Oh gitu. Ya. ada suluk ya Ya. suluk istilahnya kayak nembang gitu Nembang. Ya, agak unik sih emang itu Mbah Satu itu dulu. Tapi Senior ya- saya di Kompas itu. Mana vokal Untuk tidak mengatakan aneh tapi unik deh. Oh. Pas di lagu itu juga melebu, jadi masuk itu loh, suaranya dari suluke itu loh. Itu benar dilepas, kita nggak nanti gini enggak. Enggak. Iya, serah Ya, tapi chemistry-nya tadi ya. Monggo Mbah, langsung diisi Dapat gitu ya. responnya. Kalau dalam perjalanan menggarap musik ini ya, karena kan ada jatuh, ada bangun. Iya. Terus kemarin kecewa banget mau ke Jepang gitu ya.
di rentang waktu untuk deal dengan itu kan tadi macam-macam ya semeleh aja gitu ya. Itu ketemu itu gimana? Ada kan orang yang berontak, ada yang nggak terima, ya udah bubar aja. Terus kalian punya Jogja lah. Jogja ya. Pahitnya itu seperti itu. jawabannya Jogja. Jogja maksudnya apa ya, kayak merelakan sesuatu ya, mengikhlaskan sesuatu itu kan ya karena lingkungan kami seperti ini. Jogja maksudnya ya kecewa tapi sehari, 2 hari, Ya, usah 3 diterusin hari, gitu. ya udah gitu. Move on, man. Boleh. Move on. Richard sering move on. Move on. Maksudnya di apa maksudnya di band-bandan ini ya. Kan kita masih di konteks Konteksnya. Yang bikin shot itu tiketnya nggak bisa di-review. nah, Itu nggak bisa dikirain. Atau ada janji bahwa nanti kalau udah selesai akan ada panggung yang sama? Enggak. Ya mana? Yang Jepang. Ada Mas. Iya, Mas, Ya, pasti. karena mereka kan udah booking tempat juga. Dan kemarin diperpanjang bisa asal nambah. pingin banget mereka tuh undang saya gitu. Mereka soalnya suka banget yang EO-nya itu, yang mengundang itu suka banget saya gitu. Orang Jepang sih bukan orang Indonesia. Kayaknya life goals-nya dia harus mendatangkan Iya. Shigeo. Iya. Iya, sampai nggak bisa tidur mungkin. Malah lotek sekarang. Kalau semangat di era kan peralihan ya, teman-teman Segidok itu di 90-an akhir lalu 2000-an awal itu kan peralihan milenial ya, milenium lah ya. Apa yang semangat di era itu yang kemudian bisa menjadi semangat juga di musik ini? Semangat zaman apa di era itu? Apa ya? Apa 90-an akhir lah. Ya, itu kan ada masa represi yang sangat kuat. Lalu musik ini kan musik yang kayak melepaskan semua energi tanpa ya agak nggak terkendali juga kan. Orang juga susah sekali. Sebenarnya cuma tempat ekspresi itu tadi sih sebenarnya. Dapat Toh ruang. kita dulu berangkat dari nongkrong terus ada 17-an ngisi yuk. Cuman sesimpel itu sebenarnya. Iya. Jadi apa ya, masa itu menjalani masa dari milenial ya. Zaman kita ini milenial. Ya, umur kita waktu tahun itu berangkatnya itu seperti bareng aja. Ini lepas ke era teknologi, kita pas lagi semangat tuh, wah, sampai akhirnya ya let off. Ya udah, jadi kayak kadang-kadang kalau disuruh mikir era itu semangatnya, ya ini udah ini, Oh iya. strengthnya kita muda ini, pengennya kemana, ayo kemana, seperti itu. Jadi memang nggak yang aduh nanti dulu, beda dengan sekarang udah pada punya buntut sendiri nanti dulu. Nah, Jadi energinya waktu itu penuh banget ya. Iya. Dan ikut dengan apa aja semangat. main di mana, Komunitas ya, komunitas berapa juga. ya. Kadang-kadang kan tawaran main tahun itu kan berapa bayarnya segini, kita dulu segitu itu buat 13. Wah ini memang saya tanya 13. Oke. Karena dulu kita kan ada additional Player. alat Press itu section. 4. Terus ada perkusi. Jadi banyak banget bayarnya, nggak dipikir nih bagi berapa nih, tapi berangkat kita. Ya, karena memang hanya pengen apa ya, ekspresi aja. Iya, Sesuatu. Meluapkan energinya Iya. ya. Terlalu banyak yang harus lepas. Dari 13 itu gimana dealnya akhirnya? Misalnya kalau ada satu panggung gitu ya, kan nggak mungkin dihargai sebagai 13 gitu. Biasanya nggak dibagi Mas duitnya. Nggak dibagi. Jadiin barang haram. ya itu juga semangat Jogja juga ada di situ. Artinya di sini tuh kan kayak nggak harus apa-apa tuh katakanlah apa ya dihitung gitu loh. Katakan ya, situasinya lagi kayak gini bro. Maksudnya waktu itu kita baru aja memulai bermusik gitu. Ya paling bayarannya segini ya, mau nggak bantuin ya gitu lah. Dan ya dulu juga sempat anggota sebanyak itu ya 9 orang, 13 orang, bahkan kita dibayar 300.000 tahun 9 ya, tahun 96, 97 gitu. Iya, tuh oke anggur daripada dibagi mau jadi berapa tuh gitu. Tapi senang semua ya. Oh iya. Senang semua, oke, wah. Ya tadi Yoyo bilang kita yang penting tuh bisa mengekspresikan Ya. ide lu, wah kayaknya dikasih ini deh alat tiup.
Masih promosi yang banyak aja 4 sekali. Ya anak susah aeng-aeng lah. Zaman dulu di orang didik tapi aku orang ide kan. Dan kegembiraan yang didapat akhirnya. Iya, itu. Bukan hanya materi. Kepuasan batin. Kepuasan ya. Ideal udah kekumpulkan pengennya ditunjukin doang. Iya. Iya. Kalau enggak mengganggu Iya, pikiran. nah, gitu. Panggung itu waktunya kita nunjukin. Kayak ya responnya orang gimana nih kalau kita bikinin kayak gini nih gitu. Kemudian memutuskan nggak 13 kalau cuma berenang? Setelah dihitung-hitung mas, jadi Jadi ini ya. Kayaknya kita juga capek juga ya. Gitu-gitu terus kan. Ya kita Tapi kurang. Oke. Ada efisiensi lah. iya sih. Jadi dulu kan akhirnya Shaggy Dog ini sebelum berenam itu finalnya bersembilan, 9. 3 alat tiup. Nah terus anak-anak alat tiup ini memutuskan untuk ada yang gabung sama korps tentara, korps musik, dan korps peniup musik. alat tiup. Ya, Oke. terus ada yang jadi wira swasta kayak gitu. Ya udah akhirnya berenam. By nature aja itu ya, bukan kemudian karena tadi memilih berenam aja lah. Tapi Enggak. karena mereka Pilihan. Ada. Sebenarnya yang kita tawarkan mereka. Ternyata ada yang kecewa juga. Kenapa aku dulu keluar ya? Kita bisa main ke luar negeri, bisa ke mana-mana. Nah setelah itu terus bosan ke luar negeri. dulu mungkin masa depannya kelihatan belum cerah. Iya, mungkin pikirnya Ya, seperti itu. ada alasan kayak gitu. Makanya Agak pesimis iya, ya. ini mau dibawa kemana sih? Ya pas paling gitu-gitu pas aja album gitu. 2 itu. Album 2 Nah, ya, titik yang terendah itu gitu ya. ya. Nah, itu Ruangnya itu- banyak, Itu ekspresinya apa namanya Yang cobaan yang berat untuk ya kuat Yang juga bikin gitu dilema kan. itu. Untuk maju Antara terus kuliah apa ngeband. nah, harus pilih Posisinya Dan- mereka memilih untuk keluar ya. keluar. Karena kan lebih menjamin mas, dia masuk setelah selesai kuliah dia kerja di Orkestra, korps musik, korps itu kan musik. apalagi kalau dari sekolah musik kan dia langsung dapat pangkat yang lumayan. Terus ada yang wira swasta. Ya wajar sih waktu itu Iya. mereka maksudnya kita juga lagi susah banget kan standar kebutuhan setiap orang kan beda ya. Jadi aku kayak cabut dulu. Tapi teman-teman kan juga menghadapi ketidakpastian kan ketika memutuskan untuk stay di sini. Iya. Apa yang membuat teman-teman tuh yakin meskipun nggak pasti, gue di sini deh, gue jalan di sini. Shaggy Dog ini. Ya apa ya? Seneng ya. Senang. Ya kan kalau nomor satu yang di prinsip kita kayak kerja itu ya apa yang kamu senengin gitu. Syukur-syukur bayaran, nggak dibayar ya. Jadi ya, maksudnya seperti yang Raymond bilang juga tadi ya, karena kesenangan terhadap musik. Ya udah nggak terasa kan waktu itu jalan, meskipun pada waktu itu ada titik terendah kayak gitu, Iya. tetap Ada ketidakpastian sangat besar, tapi Iya. karena ada kesenangan. iya paling dicari rumah ditanya. Sudah terlanjur Iya. basah juga. Iya. udah keluar. Wes kalah kan, wes nyemplung ya. Terus nyemplung, sisanya kan. Iya. Sisan. Dan kebetulan kok nyemplungnya paling dasar terus. Untungnya naik, untungnya. Aku nggak Obatnya bayangkan itu, kalau obatnya pas turun kita sering masuk studio nge-jam terus mas dari situ. Iya, sempat Mengobati itu di kayak gitu. pabrik ya. Kita Hmm. pinjem pabriknya ini kakakku. Agak Dan udah Udah. dan Udah, mebel. Untuk ngejam karena belum punya studio kan. Gitu. Jadi nunggu bubaran gudang. pabrik udah. Tapi ya di situ. bawa ampli sendiri, bawa gitar sendiri. Yang penting ada tempat bisa untuk apa? Bersenang-senang. Berisik. Yang penting tetangga jauh kayak gitu mas. Wes cukup. Gitu. Awalnya di rumahnya Yoyo, Mas studio. Oh iya, studio. Tanpa AC. Studio tanpa AC semua. Udah kebayang ya, udah kebayang ya. Iya kebayang berenam, polai yang ngono rangkut. Bertujuh. Oh bertujuh. Masih ada saksofon. Oke. Yang buka dikit. Kalau kegedean nanti tetangga dengar kan. Dan komplain. Dikit ya. Satu lagu keluar buka pintu. Nanti masuk lagi satu lagu Setiap keluar masuk. buka pintu dulu. Berkurang tuh Mas berapa ons? Berapa ons? Terapi paling Kayak sauna ya. Jadi kalorinya terbakar tuh. Ini kan sering jadi pertanyaan banyak orang nih. Tadi Mas Heru kan menyebut bahwa
ya belum menghasilkan, tapi saya gembira gitu bisa dapat dan teman-teman menemukan itu. Sampai di mana yakin ini dengan gembira kita akan menghasilkan sesuatu kok. Itu titiknya di mana? Gak dipikir sih aslinya. Iya. Gak dipikir langsung. Ngalir ya mas, acaranya gitu loh. Kayak gak tau lah, no future. Oh. Ceritanya gitu dulu. Ibaratnya masih bujangan-bujangan, terus apa ya? udah mulai keluar dari rumah. Harus bertanggung jawab dengan diri sendiri. Iya, yang penting bisa makan, gitu aja. Yang penting bisa makan, dan malamnya ya sedikit dikit lah, gitu. Tiap malam. Itu udah cukup gitu. Jadi karena apa ya standarnya dulu nggak muluk-muluk gitu. Itu yang menghibur juga sebenarnya, atau yang membuat kita kecewa besar ya. Iya, karena standar ini aja nggak sangat tinggi, buruk sampai kayak enggak. Keinginan Pokoknya dijalanin aja. Terus akhirnya kita ya bisa menemukan tadi yang selain menggembirakan juga ada efek ekonominya lah. Iya, tapi ekonominya balik lagi. Bonus. Ya, itu dianggap sebagai bonus ya, bukan tujuan ya. kadang-kadang kita ditanya itu apa ya kayak bayaran kayak itu buat kita kadang terasa seperti bonus. Lagunya keren banget, kita senang dulu Itu yang keren, ini keren banget nih. Ini kalau kita bawain di panggung ya orang-orang bakal ada kepuasan di situ dulu kadang-kadang terus ada duitnya loh. Oh, itu yang nggak dikejar tapi mengikuti ya. Kadang seperti itu, walaupun kadang bisa juga. Gara-gara pandemi aja sekarang. Udah banyak. Aktivitas selain musik teman-teman apa? Kalau Mas Banis kan saya tahu lagi nanam tomat gimana? Ya sama kalau sekarang ya sibuk bantu yang kelompok tugas Animal Friend Jogja itu harus sibuk gitu. Ya sama berkebun. Ya itu lah. Mas Jaya ngapain? Aku nukang. Serius? Ya. Nukang Carpenter ya? Kayu besi. Oh, kayu besi. Ya pesanan teman-teman. Bisa pesan ya? Bisa. Bagus buat cek nanti ininya. Oke, hasilnya. Boleh. Kalau rumah aku banyak karyanya dia mas. Oh gitu. Pesanan Yang di mana? Di Bandung. Tapi mesin soalnya bisa pembayarannya mudah. Termin. Kalau Mas Richard, aku bantuin istri buat roti sama kemarin keluar single baru. oh Solo. bukan Jogja, Solo. Ya itu. Roti apa ini menarik juga nih? Anak band roti nggak Prancis, boleh Mas. roti. Roti Prancis. Apa croissant atau? Croissant nggak bisa, croissant harus beda sih yang apa ya? Layer-layernya itu. Ya, cinnamon roll. Gitu. Wah, ini ngecek kan berarti ngerti roti lah. Nanti tapi kadang-kadang susah terkat namanya. Oh, saya warung atau apa? Iya warung, terus ya paling ngurusin momong ya anak kecil. Itu panggilan sebagai ayah lah. Kira-kira ya. Terus ya ngurusin rumah paling, warung. Raymond? Kalau saya bapak rumah tangga mas, selain saya kidap. Itu aja. Ya kadang buat merchandise. Oh, oke. Sepeda. Kita punya teman pesepeda nih. Mas Dewi? Aku bantu istri juga buka warung. Wah, Jadi kalau pagi ke pasar, jadi harga-harga di pasar tuh Apa? lebih hafal aku sama istriku. Serius? Karena yang ke pasar aku, harga cabai turun loh sekarang. ya cabai sekarang hancur. Hancur ya? Ya. Oh, ini bener saya bener berarti tahu. 12.000. Oh iya. Rano regane ya. Lama harganya. Banyak yang itu kan dibuang-buang petani-petani cabai. Ya rugi tenaga kan ya, panen nggak laku dijual. Di petani berapa kalau di pasar aja cuma 12? Lah di pasar 12, di petani 5.000, Mas, 3.000, 4.000 sekilo. Paling tinggi berapa? Capek di Sebelumnya. tenaga itu. Wah, kalau pas lagi di Sampai tinggi 80. ngerti sampai 100.000 lebih. Kalau pas lagi Nah untung sih moga-moga sih 10.000 dapat 5 biji. Iya. Ini anak band yang lengkap nih.
yang ngerti pasar, ngerti bantu istri, warungan, toko roti. Ini carpenter nih ya, Mas Bandi berkebun. Emang tour ya, bagiku kayak tour band itu kan ngajarin pengalaman banyak sebenarnya. Kita ke satu daerah, itu pengalamannya, makanannya seperti apa, orangnya seperti apa, secara psikologis orangnya, orang Sumatera tuh kayak gini, Karakternya ya. karakternya. Terus dia kadang cerita ke kita, kalau kita cukup jeli untuk merekam ceritanya, dia kan, ternyata ada dunia itu. Nah itu kan, dan selama 20 tahun kan keliling, jadi jadi gini, jadi saya itu lah. Akhirnya idenya banyak gitu. Saya juga memberi kekayaan warna juga sih ya. Iya. Saya nggak juga ada tukang kayu dan tukang besi. Biasa ngebuki besi. Punya laboratorium kayu tuh. Di mana Mas? Dekat rumah, Mas. Dekat rumah. Dekat rumah. Iya. Di Bantul. Perlu main kita. Iya, saya sebelahan 500-an meter lah. Ya, ada aja main. Kalau ada waktu ya, teman sadar. pulang nggak tahu. Mas Inu sadar yang hancur Fajar. Oh ya, aku mau tanya Mas Bandi, kan juga menumbuhkan musisi-musisi muda ya. Itu karena keinginan sendiri atau karena ngerasa ini perlu ada regenerasi atau? Kalau yang sama Fajar karena suka ya. Suka dengan Fajar ya. Awalnya suka sama bapaknya sih. Oh iya, Terus ketemu seangkatan. Fajar, tak suruh nyanyi. Kan dia band kalau Fajarnya. Tapi kamu mau nggak kalau solo? Kalau solo aku mau. Kayak Mas Richard tadi dong, solo ya. Solo balapan. Kalau Fajar kan solo beneran Mas. Terus dia mau. Dia mau. Dan Dan aku kelihatan. bantu jadi produsernya dia untuk albumnya. Seperti itu sih. Karena kesukaan juga kan. Ya. Ada label juga Sevidok Mas, Doggy House Records. Nah, jadi ya kayak Fajar gitu, saya rilis di situ. Kita merilis itu, membantu mereka untuk mendigitalkan. Itu kita yang membantu banyak musisi-musisi baru, band-band, benar-benar. Kesadaran itu apa? Karena mau berkontribusi karena dulu pernah dibesarkan oleh industri ini. Cita-cita sih Mas. Itu cita-cita ya, karena kita tahu lah kalau mau merilis itu zaman dulu susah. Oke. Kita punya cita-cita, bikin label ya dulu, besok label independen gitu. Mempermudah. Ya mempermudah mereka yang mau rilis. Kadang kita terbuka untuk apa ya, konsultasi jalanan. Maksudnya lagi di warung misalnya, lagi ngebir, Mas aku mau tanya-tanya soal ini dong, band-bandan kah atau manajemen dan sebagainya. Kita terbuka aja gitu, atau tanya gitar sama itu lebih begitu sih. Kalau soal semangat indie yang dulu dihidupi teman-teman di Shaggy Dog di awal-awal 90-an sama 90-an dan sekarang kan kayak muncul lagi nih. Iya. Apakah itu cyclical karena sejarah atau emang masyarakatnya lagi membutuhkan alternatif-alternatif ya? Karena banyak perusahaan rekaman belum tikar tuh Mas. Oh, faktor itu juga ya. Iya. Kalau dulu kan alasannya karena rekaman nggak mau melihat kan? Iya. Salah satu faktor ada indinya kan? Iya. Kalau sekarang karena justru rekaman besarnya belum tikar. Iya, belum tikar karena ya setelah era digital ini kan muncul apa ya, kayak musik indie yang dia gampang banget kan. Kita ngeband aja sekarang masukin Spotify udah. Jadi Iya. rilis satu. Karena salah satunya kalau dulu kan mengandalkan jualan fisik Mas. Fisik kalau dulu ya. Iya, jualan kaset, jualan CD. CD. Tapi sekarang udah ada lagu. Makanya mereka belum tikar. Kalau sekarang semua dimudahkan. Iya. Recording bisa sendiri di rumah, promosi bisa sendiri lewat medsos. Sekarang seperti itu semua dimudahkan semua. Nah, udah akhirnya perusahaan rekaman pasti belum tikar. Mereka sendiri menjadi indie. Ya? Siapapun bisa. Dulu kan rapper-rapper cuma yang milih mana yang keluar dari Jadi dia. dewanya gitu ya. Karena dia punya dompet. Gitu. Karena itu butuh uang yang nggak kecil. Sedangkan sekarang kamu cuma butuh kuota aja sebenarnya untuk promosi. Sama ya tetap ada uang sih untuk Tapi ya nggak sebesar. tim, tapi nggak sebesar kalau record label.
Sekarang ya kalau ngomongin zaman dulu kan harus fisik, jualan fisik kan mahal banget Mas. Belum batu promo dan dunia iklan itu kan cuma di televisi, belum ada lain. Ya, ya. Makanya wah sangat coba dulu tuh kalau udah masuk mayor label itu Sesuatu gitu ya. sesuatu banget, beda dengan sekarang. Ya fisik sekarang masih laku, Iya. masih. Tapi pada band-band tertentu, misalnya katakan di band Segidok gitu ya, yang punya masa setia gitu lah. Dia akan menunggu rilis. Dia akan beli bukan hanya untuk bukan untuk mendengarkan musiknya saja kadang-kadang, atau kadang nggak di CD-nya tuh Nggak dibuat. punya, tapi aku punya. Statement aja ya. Iya, aku punya nih. Ini dari Segidok nih tulisannya. Tapi itu tidak berlaku di band-band mainstream gitu. Band-band pop mainstream itu Nggak berlaku. nggak. Karena kedekatan dengan Iya. fansnya atau audiensnya nggak. Iya, seperti dan itu ya. dunia pop terus mainstream kan cepet banget Berubah. berubah kayak gitu. Iya, ada penelitian sih, apa yang rame di media sosial tuh nggak akan bertahan lebih dari 2 minggu. Iya, cepet banget serat. Kalau dulu kan itu bisa lama banget. Ya, saya nggak melihat dulu baik atau buruk ya. Tapi teman-teman sekarang lihat kemudahan ini buat industri ini gimana? Memudahkan semuanya ini untuk industri ini gimana? Apakah kabar baik atau kabar buruk atau Dua-duanya. dua-duanya? Ada baik buruknya sih Ya, ya. karena baiknya jelas memperkenalkan karya kita itu lebih Mudah. mudah. Tapi hilangnya juga mudah. Tapi karena informasi terlalu banyak di dalam Overload di gitu dalam ya. sini ya, jadi orang juga nggak akan pay attention Panjang. semuanya kan. Oke. So jadi banyak besar, cuman juga orang melihatnya nggak bisa seluruhnya. Akhirnya juga setiap orang produksi seperti apa juga yang lihat juga nggak akan sebesar itu juga. Kecuali dia Step sambil up aja banget. kayak tiga lagi itu kan Ya, ya. ngomongin daya tarik yang lain yang jelas negatif untuk narik dia ke sini. Padahal dia cuma mau ini sebenarnya. Cuma ya apa sepemilu. Kayak gimmicknya lah gitu ya. Ya gitu. Jadi memang baiknya itu buruknya di situ. Ini terlalu lebar, terlalu banyak, ya lihatnya nggak bisa semua. Semua bisa bikin, tapi semua nggak bisa dilihat Bareng-bareng. bareng-bareng juga. Seperti kompetisi kan. Terlalu banyak jadi kayak kompetisi kan. Untuk menyiasatinya menurut teman-teman apakah itu kayak sekarang overload ya, semuanya dapat tapi nggak semua bisa ngelihat gitu ya. Nah, untuk mengikat supaya misalnya fansnya band ini atau Segidok ini melihat karya di tengah overload itu apa kuncinya? Ya, untungnya kan kita tuh ada untungnya ya, kalau untung kayak udah menancapkan cakar lebih dulu. Community. Iya, karena dari zaman belum ada dunia digital kan udah start duluan gitu. Itulah jadi keuntungan kita itu di sebelah situ. Jadi nggak terlalu PR banget gitu loh untuk develop lagi. Tinggal kita ikutin aja nih Perkembangannya, ada peluangnya. ada YouTube, oke, kita tinggal keluarin kayak file-file kita kan banyak banget ya. Ada 100 sekian DV, Live. EHS. Ini sedang dalam proses dibuat. Iya, ini jadi setiap minggu satu-satu kita keluarin. Terus dan itu responnya oke kok responnya. Mau nyanyi begini kok kita. Enggak lah, jauh. Kita yang Ya paling kayak gitu sih mas, keuntungannya gitu. Jadi kalau sekarang coba kita bayangkan kalau kita baru saja memulai sebuah band, sekarang gitu, Itu susahnya gambarannya nggak Iya. kebayang. Oh besok kita foto telanjang yuk. Untuk menarik. Kita udah ngambil foto telanjang. Tahun 2000 ya, Tahun 2000. tahu majalah Ripple nggak zaman dulu ada. Level. Kita tuh kan mau dijadiin cover terus Gimana konsepnya? telanjang mas, hilang tuh fotonya. Iya. Tak tanyain fotografernya, waduh dihabis lah. dari telanjang, foto dari atas tadi. Bikin pattern strategis. Kurang viral. Di itu ya. Iya, dulu kalian waktu dari atas ya bikin ini bintang Itu dan kok gitu. Tony sama melu tuh kan. Berat. Uang 6 gitu. Tony kan melu Melu foto. foto. Oh iya. Di rumah panggung.
Tapi bahwa kemudian ada juga yang muncul ya di era sekarang yang band baru tapi yang belum pernah menancapkan dan punya masanya, kira-kira teman-teman lihatnya itu karena faktor apa gitu? Ya, mungkin karyanya bagus terus Karyanya bagus. Ya Pak, Iya. akhirnya Iya. kualitas Iya. orang lihat ya. Semua ya kembali ke lagu sih. Iya. Kalau kita mau ngomongin band-band, ada yang pernah bilang bahwa lagu yang bagus itu akan menjual dengan sendirinya. Oke. Maksudnya lagu Oke, Mario Teguh nih. Salam super. Tapi ini sepakat sih bahwa sesuatu yang berkualitas yang bagus nggak usah diomongin, orang akan Iya. mendengarkan. mungkin apa ini Oh. begitu loh mas. Iya, Jalan sendiri dia, jalan sendiri. Ini apa ini? Oh, karyanya yang lain Udah dicerna juga kan, maksudnya orang sekali denger tuh langsung kena gitu. Nempel. Langsung nempel. Nggak perlu didorong. Karena ada jalan di. Kalau yang kita lihat sih lagu-lagunya saya kira tuh bukan model yang dikeluarin terus langsung wah euforia itu, tapi dia lebih kayak Energinya panjang dulu ya. gitu. Nafasnya panjang untuk dapat. Iya. Dipelajari dulu, didengerin dulu pelan-pelan. Padahal nggak pada belajar dulu ya. Membuat orang mempelajari lagi. Selalu banget ya. Lagi ngomong kan, mau pelajarin lagu. Sebentar. Kalau bapak terus di anak. Ini sambil lagu ini. Oh, sesuai nak. Udah nggak tahu juga. Iya ya. Nah, jaga quality itu gimana di teman-teman? Ada yang kontrol atau saling jaga aja atau ada satu manajer? Saling ya. Musik ya? Mm-mm. Ya, saling. Karena kita kan saling dia punya apa, kita punya apa ini studio. Udah main gini jalan terus itu. Nggak enak ya, beatnya kalau ganti rocksteady gimana? Ayo coba rocksteady. Dan juga nggak cuma sekali. Terus lakuin terus. Kadang-kadang latihan selesai besok masuk lagi. Main lagi kok nggak enak ya rocksteady ya, kemarin enak. Ganti lagi masuk gitar. Jadi memang akhirnya pada saat semua punya sesuatu masuk bareng, akhirnya satu harus perhatian. Ini bikin gak enak ya. Ini gak enak. Nggak ada hard feeling. Ya lebih simple. Uh-huh. Semuanya ngerasa udah mulai diulang-ulang terus enak terus. Udah fix ini masuk recording. Recording nanti udah tahap kedua lagi. Oke. Begitu recording masuk satu lagi. Ini kok kurang gini ya. Beda lagi. Ada lagi bumbu-bumbu lain. Ya kayak gitu. Kalau recording kan memang gimana caranya dia didengarkan Di telinga langsung kita. dapat enak. Beda dengan yang main. Kadang-kadang main dengan sound yang ya udah gitar, keyboard. Ini udah enak ya. Dasarnya udah enak. Ya. Kosmetiknya pas recording. Untuk yang kalau Heru bilang Gula-gulanya. itu dia. Pemanis. Itu yang Saidan itu kan kemarin itu masternya itu kita dengerin di studio. Kita kemarin pakai tent gitu, jadi dengerin studio, didengerin di speaker aktif coba. Terus dengerin di mobil. Sampai kita ini baru enak juga. Kayak riset gitu ya. Iya. Iya kayak gitu. Kita pakai metode seperti itu. Jadi masing-masing punya peran untuk melihat ini oke atau enggak Iya. jadinya. Iya. Dan nggak ada hard feeling pasti kan? Iya. Misalnya oh ini yang Mas pilih dikurangi banyak nggak ada soal gitu ya. Malah enak nanti. Malah enak ya. Cuma ya ada bodoh. Kalau di situasi sekarang pasti rumit ya. Saya kemarin ketemu juga beberapa temen yang main musik gitu ya. Akhirnya mereka juga menemukan cara baru untuk survive. Tidak dengan musik akhirnya. Ya macam-macam. Temen-temen udah beruntung sih ke kebun, menukang, dan sebagainya. Artinya ada kecakapan di luar musik yang menyelamatkan. Yang enggak kan akhirnya down betul dan punya problem ya yang besar. Ya kalau dari manajemen kita jadinya enggak, kalau zaman dulu kan kita tinggal duduk terima telepon mas. Tapi sekarang kita jemput pulang. Kayak aku kan di Segedok sama Heru yang megang manajemen kan. Jadinya ya, Ru mau bikin apa Ru? Udah bikin ini. Coba masukin sponsor. Ya dapat, akhirnya dapat. Walaupun nggak di musik mas. Oke. Tapi bisa di hal yang lain gitu loh. Seperti itu jadinya. Karena kekuatan brandnya. Iya, karena sendiri ya. Ya lumayan lah nama Segedok di Indonesia udah dikenal orang banyak gitu. Nggak lumayan lah, gede lah. Dan di orang-orang sponsor kan Lihat sudah juga tahu ya. kan. Ya makanya ya udah kita nggak ngambil konsep musik tapi konsep yang lain. Ya gitu. Tapi merepresentasikan Segedoknya juga. Iya. Ya, tim dari kerja tim.
Seru sih, saya sendiri banyak mendapat insight sih soal gembira berkarya dan nggak khawatir bahwa kegembiraan itu akan menghasilkan, tahu nggak? Tapi kalau kita jiwanya gembira kan ya. Iya sih, ya karakternya kebetulan hampir sama, non kurang lebih kayak gitu. Yang berbondingnya buat juga sih. Kurang lebih tiap hari party ya. Yang harus sering move on kayaknya. Aku garu loh. Ini mumpung di Saidan nih ya. Nyanyi dikit dong. Ya. Supaya jadi closing ini dan saya sambil akan memejamkan mata untuk melihat lagu itu, saya ngerjain pacar saya dulu. So tahu Jogja gara-gara ini pengakuan loh ini. Pengakuan kedua yang kaos ini, yang saya pas tadi wawancara ya. Jadi gini Mbak ya. Lagunya ganti berarti memori terkasih. Secara personal menyelamatkan itu. Diuji tahu Jogja nggak tahu. Kita nyanyi nih. Iya dong, yang Saidan lah paling nggak. Oh coba kawan kau dengar ku punya cerita. Tempat biasa aku berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama. Di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan. Dansa, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, Langsung saja menuju Gondomanan. belok kanan sebelum perempatan. Teman-teman yang menunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan. Angkat sekali lagi kelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan. Tuangkan air kedamaian. Air kedamaian yang membuat kita damai. Melupakan persoalan. Perjamuan tadi.